Palembang, Raja Wali News TV. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi, SHMSE dengan didampingi pelaksana tugas asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Dr. Drs. Sunarto, M.Si menghadiri acara Hari Guru Nasional 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel yang kegiatannya sendiri dipusatkan di The Sultan Convention Center, Senin, 25 November 2024. Adapun tema kegiatan ini sendiri yakni, Guru Hebat Indonesia Kuat, dan kegiatan ini sendiri dihadiri Kepala Biro Pelaksana Harian Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel Dr. Damayanti, SEMM, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel Aris Saputra, Kepala Dinas Pelaksana Tugas Disdik Provinsi Sumsel H. Awaludin, SPDM. Si, Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Disdik Sumsel, Kepala Sekolah Sons Palembang Aliudin Asral, SPDMC, Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Kepala Sekolah-Sekolah Menengah Atas Negeri 18, dan undangan lainnya. Dikatakan penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi, SHMSE, karena saya lahir dari seorang guru, di mana ayah saya adalah seorang guru di daerah Riau, yakni guru matematika. Jadi ketika peringatan Hari Guru tentu saya sangat senang sekali bisa berkumpul dengan para pejuang tanpa tanda jasa ini, ujarnya. Menurut Kepala Dinas PLT Disdik Provinsi Sumsel H. Awaludin, SPD, MC, di mana sebanyak sejumlah lebih kurang 1.500 bersama-samai acara puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024, dan kami memberikan kesempatan kepada Kepala Balai Guru Penggerak, dan juga Kepala BPMP Provinsi Sumsel. Karena dua UPT kementerian inilah yang banyak membantu Disdik Provinsi Sumsel dalam rangka meningkatkan kualitas guru di Provinsi Sumsel, ungkapnya. Begitu juga disampaikan Kepala Sekolah Sons Palembang Aliudin Asral, SPD, MC, jadi memaknai Hari Guru Nasional di tahun 2024, kami berharap para guru sesuai dengan slogannya Guru Hebat Indonesia Kuat, ini harus ada tindak lanjut untuk menjadikan guru hebat. Pemerintah harus memberikan suatu solusi yang baik, katanya. Harto, melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Hari ini adalah rangkaian Bulan Guru Nasional yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yang ketika itu melakukan kunjungan pertama kali semenjak beliau dilantik sebagai Menteri. Dan Alhamdulillah beliau menyatukan pilihan untuk berkunjung ke Sumatera Selatan. Pemirsa hadirin yang kehormati, dan pada hari ini adalah puncak dari rangkaian bulan bahasa, di mana tepat pada hari ini adalah peringatan Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2024. Bapak Ibu yang kehormati, peringatan Hari Guru Nasional bertujuan merayakan semangat kolaborasi antar guru di Indonesia dan di Sumatera Selatan khususnya, menguatkan visi para guru untuk menjadikan pembelajar sepanjang hayat selalu berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bapak Gubernur yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan bahwa jumlah sekolah negeri dan swasta yang ada di Sumatera Selatan untuk SMA sebanyak 629, SMK 325, dan sekolah luar biasa sebanyak 39 satuan pendidikan. Jumlah guru yang ada di Sumatera Selatan, guru SMA sebanyak 14.893 orang, guru SMK sebanyak 8.565 orang, dan guru sekolah luar biasa 542 orang, dengan total 24.000 guru yang tersebar di sekolah negeri dan swasta di seluruh Sumatera Selatan. 1.500 tamu undangan untuk perayaan Hari Guru Nasional dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Guru yang kami hormati, para undangan, pada hari ini juga adalah pemberian penghargaan kepada para guru hebat yang telah mengikuti lomba jamur hebat yang beberapa waktu mendatang akan berjuang di tingkat nasional. Sekaligus juga memberikan penghargaan pada gerakan sekolah menyenangkan dan berdedikasi di wilayah 3T. Mengajar di SMA, SMK, di SLB. SLB kira berbeda ya. SMA adalah masa-masa
kalau saya mengalami sebagai dulu siswa adalah masa-masa yang paling menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Karena kita belum menghadapi beban hidup yang sesungguhnya. Kita hanya merasa bahwa kita akan selesai dengan SMA dengan nilai baik, kita akan melanjutkan ke perguruan tinggi, kita akan mendapatkan masa depan yang cerah. Kira-kira begitu. Dahulu mungkin tidak secanggih saat ini. Dahulu tidak menghadapi ada namanya gadget, handphone, tablet, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Tidak terhubung dengan akses internet dan lain sebagainya. Sehingga pola ilmu itu betul-betul hanya berasal dari satu sumber, namanya guru. Di samping guru, kalau kita kurang, adalah sebagian namanya di perkotaan les, gitu ya Bu ya. Di les, tambah les, baik di les di luar ataupun Bapak Ibu sendiri yang memberikan les untuk itu, untuk menambah pendalaman kepada para siswanya. Nah, tetapi persoalannya sekarang kita dihadapi dengan informasi yang sangat luas sekali yang dapat diakses oleh siapapun. Ketika ibu mengajarkan mungkin dalam materi A, mungkin ya, siswanya juga sudah lebih bisa memahami dengan menggali internet, menggali informasi, menggali pembelajaran dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sebahagian guru mungkin ketinggalan bahan informasinya dibandingkan siswanya karena keterbatasan kejagaan dan lain sebagainya.